Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini tanggal 25 Desember 2023 di dalam kalender tanggal merah dan disebutkan sebagai hari Natal. Natal telah tiba. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan 6 alasan mengapa umat Islam atau siapapun tidak boleh merayakan Natal. Natal telah tiba. Ini saat yang paling indah sepanjang tahun, kata mereka orang-orang Kristen. Suasana ceria, semangat Natal, cinta dan kegembiraan ini menular ke yang lainnya. Apa yang tidak disukai, mengapa tidak bergabung dan menyebarkan keceriaan Natal, katanya. Nabi Isa alaihissalam memang sangat dihormati baik dalam agama Kristen maupun Islam, bukan? Jadi apa salahnya merayakan Natal, katanya. Natal adalah perayaan keagamaan yang merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang diyakini umat Kristiani bukan hanya anak Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jawaban sederhananya seperti yang dikatakan Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullah alaihi. Ini adalah urusan agama. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak merayakannya. Karena agama Anda bukan Kristen. Agama kalian adalah agama Islam. Disampaikan di dalam kelas anak-anak program MTA di Masjid Fazal, yaitu pada tanggal 27 April 1991. Memang benar, tapi Natal masih merupakan fenomena budaya. Lantas, mengapa kita tidak bisa berpartisipasi dalam perayaan budaya Natal? Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, baiklah akan disampaikan 6 alasan mengapa umat Islam dan bahkan umat Kristen tidak boleh merayakan Natal, baik secara agama maupun budaya. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak Tuhan atau inkarnasi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas mengenai hal ini, yaitu di dalam Al-Quran dikatakan, yang artinya adalah, hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan mengenai Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam hanyalah seorang Rasul Allah dan menggenapi kalimatnya yang diturunkan kepada Maryam sebagai rahmat darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah, itu akan lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Dia dari memiliki anak. Kepunyaannya apapun yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai penjaga. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat yang ke-172 dihitung dengan basmalah. Dan di lain ayat dikatakan yang artinya, dan sesungguhnya maha luhur keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Quran Surah Al-Jin Surah 72 ayat yang ke-4. Nabi Isa alaihissalam juga dengan jelas menyampaikan bahwa beliau bukanlah anak Tuhan secara harfiah atau Tuhan sendiri. Namun julukan tersebut digunakan sebagai istilah simbolis yang menunjukkan rasa sayang terhadapnya.
Kita dapat membaca dalam Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 36, yang artinya orang-orang Yahudi kembali mengambil batu untuk melemparinya dengan batu. Yesus menjawab mereka, "Aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan baik yang dilakukan Bapa. Siapa di antara mereka yang kamu lempari batu kepadaku?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Kami melempari engkau bukan karena suatu perbuatan baik, melainkan karena penghujatan, dan karena engkau sebagai manusia menjadikan dirimu sebagai Tuhan." Yesus menjawab mereka, "Bukankah dalam Tauratmu ada tertulis, Aku berkata, kamu adalah Allah?" Jika dia menyebut mereka Allah, yang kepadanya firman Allah datang, dan kitab suci tidak dapat dibatalkan, apakah kamu mengatakan tentang dia yang dikuduskan Bapa dan diutus ke dalam dunia? Kamu menghujat karena aku berkata, Akulah Allah, anak Tuhan. Di sini Nabi Isa alaihissalam secara eksplisit merinci bahwa semua utusan Tuhan yang menjadi asal muasal firman Tuhan dianggap soleh dalam arti simbolis. Juga di dalam Roma bab 8 ayat 14 menunjukkan bahwa simbolisme yang sama digunakan juga untuk istilah anak Allah. Kita membaca semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah Ta'ala adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Natal adalah hari libur paganistik. Natal benar-benar tentang memunculkan kekafiran dalam diri Anda. Kata sejarawan Kenneth, yaitu di dalam asal-usul tradisi Natal populer yang tak terduga. Injil sama sekali tidak menyebutkan tanggal kelahiran Nabi Isa, dan umat Kristiani mula-mula sama sekali tidak tertarik dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hanya 3 abad setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ketika agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, Natal pertama kali dirayakan. Meski begitu, hal itu tidak dirayakan secara luas. Natal baru menjadi populer pada tahun 800 Masehi, ketika Charlemagne dinobatkan sebagai kaisar Kekaisaran Romawi pada hari Natal, yaitu di dalam asal-usul Natal, ritus pagan, pesta mabuk, dan lainnya. Untuk menjadikan kekristenan lebih disukai oleh orang-orang kafir, para pemimpin gereja Kristen mula-mula mengasimilasi tradisi-tradisi kafir ke dalam perayaan Natal mereka. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Jerman, Natal, festival hari lahir Tuhan, telah dirayakan pada tanggal 25 Desember sejak tahun 354. Mungkin untuk menekan festival ulang tahun dewa pagan, yaitu dewa matahari yang tak terkalahkan. Berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, orang-orang kafir Eropa merayakan titik balik matahari musim dingin, bersuka cita atas datangnya hari yang lebih panjang dan sinar matahari yang lebih panjang. Di Skandinavia, orang-orang merayakan Yule, titik balik matahari musim dingin, di mana ayah dan anak membawa pulang kayu-kayu besar dan pohon-pohon yang kemudian mereka bakar agar tetap hangat. Bangsa Romawi akan merayakan ulang tahun Mitra, yakni dewa matahari mereka, pada tanggal 25 Desember. Ulang tahun Mitra dianggap sebagai hari paling suci dalam setahun, yakni di dalam sejarah Natal, saluran sejarah. Lalu antropologi Skotlandia Sir James Gorger Fraser mengungkap dan menjelaskan persamaan luar biasa antara tradisi pagan dan Natal. Dia menulis, merupakan kebiasaan orang-orang kafir untuk merayakan ulang tahun matahari pada tanggal 25 Desember, di mana mereka menyalakan lampu sebagai tanda perayaan. Dalam perayaan ini, umat Kristiani juga mengambil bagian.
Oleh karena itu, ketika para pujangga gereja merasa bahwa umat Kristiani mempunyai kecenderungan terhadap perayaan ini, mereka mengambil nasihat dan memutuskan bahwa kelahiran yang sebenarnya harus dirayakan pada hari itu. Dengan demikian, nampaknya gereja Kristen memilih untuk merayakan ulang tahun pendirinya pada hari itu, tanggal 25 Desember, untuk memindahkan pengabdian kaum kafir dari matahari kepada Dia yang disebut matahari kebenaran. Selanjutnya juga dikatakan, kebetulan umat Kristiani dengan perayaan-perayaan kafir terlalu dekat dan terlalu banyak untuk dianggap sebagai suatu kebetulan. Hal ini menandai kompromi yang terpaksa dilakukan oleh gereja pada saat kemenangannya dengan para pesaingnya yang telah dikalahkan, namun tetap berbahaya karena hubungannya yang sangat jelas dengan ritual pagan dan kebencian Tuhan terhadap penyembahan berhala, baik dalam tradisi Kristen maupun Muslim. Umat Muslim dan umat Kristen harus menjauhkan diri dari tradisi apapun yang terkait dengan Natal, termasuk mendekorasi pohon Natal, mistletoe, kayu yule, lagu-lagu Natal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, umat Islam tidak merayakan hari lahir para nabi. Begitu pula umat Nasrani di awal-awalnya. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi telah menyatakan, ulang tahun bukanlah tradisi Islam. Pada awal-awal abad Islam, tak seorang pun pernah merayakan ulang tahun untuk mengenang orang lain. Misalnya hari raya Nabi Muhammad SAW yang merupakan pendiri Islam sendiri tidak pernah dirayakan oleh para pengikutnya pada generasi berikutnya. Ini adalah konsep Barat yang menganut Islam, dan sayangnya tradisi Barat ini hanyalah perayaan menciptakan sikap tidak bertanggung jawab dan bukan tanggung jawab. Terkadang mereka menciptakan kekacauan. Terkadang hal-hal tersebut juga menimbulkan gangguan terhadap perdamaian. Ini disampaikan dalam sesi tanya jawab pada tanggal 25 November 1984 di Masjid Fazal. Seperti disebutkan sebelumnya, para pengikut awal Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak tertarik untuk merayakan kelahiran Yesus alaihissalam. Juga tidak disebutkan dalam Injil atau literatur Kristen awal bahwa Yesus alaihissalam atau murid-muridnya merayakan hari kelahiran Yesus alaihissalam. Yang keempat, Alkitab dan Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Injil tidak menyebutkan secara eksplisit tanggal lahir Nabi Isa alaihissalam. Namun kita membaca di dalam Lukas bab 2 ayat 7 sampai dengan 8, yakni bahwa Maria melahirkan anak sulungnya, seorang anak laki-laki. Dibungkusnya dia dengan kain dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak tersedia ruangan tamu bagi mereka, dan ada pula para gembala yang tinggal di padang dekat situ, menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Di sini jelas memastikan bahwa Maria harus melahirkan Yesus alaihissalam di luar, di tempat terbuka, karena tidak ada kamar tamu yang tersedia untuknya. Dia juga menempatkan Yesus alaihissalam yang baru lahir di palungan luar ruangan sebagai buaian darurat. Suhu rendah rata-rata di Bethlehem pada akhir Desember adalah 4-6 derajat Celcius, dan hujan turun rata-rata 11 hari di bulan Desember. Mungkinkah seorang wanita dapat melahirkan di luar ruangan dalam kondisi cuaca yang hampir beku dan kemungkinan besar akan turun hujan? Bisakah bayi baru lahir bertahan hidup dalam kondisi cuaca buruk seperti itu? Tampaknya sangat mustahil. Juga mengapa Maria yang sedang hamil besar melakukan perjalanan hampir 100 mil, yakni dari Nazaret ke Bethlehem, dalam cuaca yang sangat dingin.
Bahkan para sarjana Kristen mengakui bahwa kecil kemungkinannya Maria melakukan perjalanan di musim dingin saat sedang hamil. Dr. Henry M. Morris, pembela Kristen, juga menulis, waktu yang lebih mungkin terjadi adalah pada akhir bulan September, saat perayaan tahunan Pondok Daun, ketika perjalanan seperti itu lazim dilakukan. Oleh karena itu, secara umum diyakini bahwa kelahiran Yesus terjadi sekitar akhir bulan September, yakni catatan untuk Lukas bab 2 ayat 8 dan 13. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Al-Quran juga menunjukkan kemungkinan yang besar bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan jauh lebih awal dari musim dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim yang berbunyi, maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri bersamanya di suatu tempat yang jauh. Maka rasa sakit melahirkan anak memaksanya pergi ke sebatang pohon kurma. Ia berkata, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku akan menjadi sesuatu yang dilupakan sama sekali. Maka malaikat itu berseru kepadanya dari arah bawahnya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhan engkau telah menjadikan anak sungai di bawah engkau. Dan goyangkanlah ke arah engkau pelepah batang kurma itu, ia akan menjatuhkan atas engkau buah kurma yang matang lagi segar. Quran Surah Maryam Surah 19 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Jadi, menurut Al-Quran, kelahiran Nabi Isa alaihissalam terjadi pada saat kurma segar ditemukan di pohon palem di Yudea. Kurma di wilayah tersebut tidak tumbuh atau matang pada musim dingin. Menurut situs berita dan konten terbesar serta terpopuler di Israel, musim panen kurma dimulai pada akhir Juli dan berakhir pada bulan Oktober di Israel. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam kemungkinan besar lahir pada bulan Juli hingga Oktober, sehingga tidak ada gunanya merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 25 Desember, karena itu bukan kelahirannya. Yang kelima, umat Kristen sendiri tidak sepakat mengenai tanggal lahir Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. 12% umat Kristiani di dunia ini merayakan Natal pada tanggal 7 Januari dengan keyakinan bahwa hari itu adalah tanggal Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Kekristenan Ortodoks, denominasi Kristen terbesar ketiga dengan perkiraan 260 juta pengikut, mengikuti kalender Julian, sedangkan umat Kristen lainnya mengikuti kalender Gregorian. Untuk memahami perbedaan ini diperlukan pelajaran sejarah singkat. Pada tahun 325 Masehi, ketika Konsili Nicea bersidang untuk membahas ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, mereka juga perlu menetapkan tanggal hari raya terpenting gereja, yaitu Paskah. Untuk melakukannya, mereka memutuskan untuk mendasarkan pada kalender Julian, kalender matahari yang diadopsi oleh penguasa Romawi Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Namun, kalender Julian melebih-lebihkan lamanya tahun matahari sekitar 11 menit. Tentu saja kalender dan tahun matahari menjadi semakin tidak sinkron seiring berjalannya waktu. Perbedaan tanggal hari raya umat Kristen menjadi begitu drastis sehingga pada tahun 1582 Masehi, Paus Gregorius yang ke-13 mengumpulkan sekelompok astronom dan mengusulkan kalender baru yang dikenal sebagai kalender Gregorian. Mayoritas dunia Kristen mengadopsi kalender ini karena kalender tersebut menyelesaikan perbedaan tanggal hari raya Kristen. Namun gereja Ortodok yang terpecah menjadi Kristen selama Sigma besar tahun
1054 menolak perubahan tersebut. Menerima kalender Gregorian berarti menerima tumpang tindih antara Paskah, dan ini adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan teks suci kekristenan Ortodok. Jadi, Gereja Ortodok menolak kalender ini dan tetap mengandalkan kalender Julian. Penyimpangan kalender terus berlanjut bagi umat Kristen Ortodok, dan saat ini terdapat perbedaan 13 hari antara kedua kalender tersebut, sehingga Natal Ortodok jatuh pada tanggal 7 Januari. Yang keenam, terakhir, Nabi Muhammad SAW melarang kita meniru umat Nasrani atau Yahudi. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Orang yang meniru orang lain selain kami bukan termasuk kami. Jangan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani." Terdapat di dalam Tirmizi. Sekali lagi, beliau juga menyatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, dianggap termasuk salah satu dari mereka. Hal ini terdapat di dalam Abu Dawud. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud menekankan pula, beliau telah menyampaikan betapa memalukannya seseorang yang diketahui berasal dari umat Nabi Muhammad SAW yang agung, namun menjalani hidupnya seperti orang-orang kafir. Terdapat di dalam Malpujat. Umat Islam yang tinggal di negara-negara barat tidak boleh merasa rendah diri terhadap agama mereka. Keyakinan mereka terhadap Islam harus kuat, sehingga menghilangkan segala tekanan untuk menyesuaikan diri atau membentuk diri mereka sendiri terhadap norma-norma budaya yang tidak islami dari budaya lain. Hadrat Khalifatul Masih Waqt, beliau juga dengan tegas menyatakan, penting bagi kita untuk tidak menanggung segala bentuk rasa rendah diri, baik anak-anak maupun orang tua. Kami mengklaim bahwa kami adalah orang-orang yang akan mewujudkan revolusi agama dan kerohanian di dunia. Jadi hanya orang-orang yang bisa mewujudkan revolusi keagamaan dan kerohanian ini yang bebas dari segala macam rasa rendah diri. Yaitu beliau sampaikan di dalam khutbah Jumat tanggal 22 Juni 2012. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan Natal, 6 alasan umat Islam atau siapapun tidak boleh merayakan Natal. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.